adik-adik. Pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Iya. Ya. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Sudah mulai merasa bosan di rumah, pengen jalan-jalan, main sama temennya ya kak ya? Iya. Ya, kalau yang sudah mulai bosan, kakak-kakak di sini ada gerakan semangat. Iya. Kalau kakak-kakak di sini bilang semangat adik-adik. Adik-adik di rumah jawab apa kak? Semangat, semangat, semangat. 3 kali sambil tangannya gini, kepal gini. Semangat, semangat, semangat. Kita coba ya kak ya? Kita coba. Semangat adik-adik. Ya, sekali lagi. Kurang keras nih kayak. Kurang keras nih. Ayo coba. Selamat, ya. semangat adik-adik. Nah, kayak gitu. Ya, kita akan mulai kan sekolah minggu pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita pujikan satu pujian dulu. Yesus baik. Ayo adik-adik yang di rumah semua nyanyi bareng ya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi ya, semuanya Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat siapa? Ya, sekarang semuanya tangannya dilipat, Ya, matanya ditutup. kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk kami dapat beribadah sekolah minggu kembali. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Kita coba gerakan yang tadi ya. Ya, kita coba lagi ya. Semangat adik-adik. Semangat, semangat, semangat. Ya. Kalau semangat Semuanya berdiri. Semua percaya ya di sini adalah pasukan-pasukan kecilnya Allah. Amin. 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 Kita pujikan bersama Aku Pahlawan Yesus. Jalan di tempat semua ya. Ya, di depan yuk. Gerak yuk. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi yuk, aku pahlawan kecil. Semangat ya. Semangat yuk.
Jalan di tempat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita sambung pujian dengan Laskar Kristus. Jalan cepat ya. Dan cepat tetap. Saya bukan pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya saya. Sekali lagi. Semangat lagi ya. Lebih semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, semangat. Capek, sudah capek di rumah, yang di sini sudah ngos-ngosan enggak? Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar bersama lagu apa Kak? Judulnya Ku Ingin Dengar Cerita. Ku Ingin Dengar Cerita. Pasti ada cerita seru yang nanti akan disampaikan. Kita pujikan bersama, Ku Ingin Dengar Cerita. Kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Sampai selama-lamanya. Kita pujikan lagi. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu kekal tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu kekal tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi biarlah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ya, kita berdoa, patangan Jumat kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ya pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Pada saatnya kami akan mendengarkan sebagian
perenungan firman-Mu, cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti, biarlah cerita itu boleh tetap tinggal dalam hati kami sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kakak-kakak yang di sini juga, adik-adik yang di rumah yang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, adik-adik yang di rumah, baru saja kita kan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik lihat nggak, Kak Esther sama Kak Michael kok pakai baju merah putih ya? Kenapa ya Kak ya? Iya, ada apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Kenapa kok kakak-kakak di sini kok pakai baju merah putih? Kenapa? Iya. Hah? Apa? Ya benar. Betul. Karena apa Kak? Karena besok itu kita akan memperingati hari kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia. Lah, adik-adik tahu nggak arti kemerdekaan itu apa? Iya, apa arti kemerdekaan ya? Nah, Kak Michael akan menjelaskan arti kemerdekaan itu apa. Arti kemerdekaan itu adalah dibebaskan, Kak. Oh, dibebaskan. Dibebaskan. Nah, begini dulu ada ketika bangsa Indonesia belum seperti sekarang, bangsa Indonesia itu banyak sekali musuhnya. Musuhnya pengen apa? Pengen ngambil, merebut Indonesia biar dipek sama bangsa yang lain itu musuh-musuhnya. Nah, ketika waktu itu bangsa Indonesia itu Kak berjuang mati-matian biar apa? Biar Indonesia nggak diambil sama bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, akhirnya bangsa Indonesia menang ya Kak ya? Ya menang, lawan bangsa lain itu menang Dan bebas ya. dibebaskan. Dan kita sekarang di tempat ini hidup secara bebas, nggak diganggu oleh negara lain. Tapi Kak, kalau Kak Esther pikir-pikir ya, bukan hanya bangsa Indonesia saja loh Pak. Ada lagi Bapak? Ada. Apa? Di Bangsa apa? Alkitab. Bangsa apa ya? Israel Kak. Oh, bangsa Israel. Iya, bangsa Iya, Israel benar. tuh waktu itu diperbudak oleh orang Mesir. Orang Mesir, Iya, ya. kan? Dia Benar, menjadi benar. budak di negara Mesir. Akhirnya bangsa Israel itu bisa bebas. Karena apa Kak? Karena Allah mengutus seseorang untuk membebaskan Aduh, bangsa Israel. siapa ya yang diutus ya? Siapa? Dikasih Siapa tahu adik-adik? nggak? Pernah dengar nggak cerita tentang keluarnya bangsa Iya. Israel dari tanah Mesir? Siapa yang diutus Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel? Ayo, siapa ya? Siapa ya Kak ya? Ayo coba. Adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Kayaknya adik-adik ada yang Ada jawab yang nih. bisa jawab nih. Jawabannya betul sekali. Jawabannya Cuma adalah 4 huruf doang Kak namanya. Apa yang 4 huruf? Siapa ya? Ayub Kak, Ayub. Ayub sih 4 tapi Iya, bukan oh Ayub. bukan ya. Bukan Siapa Ayub. ya? Tahu adik-adik jawabannya adalah Musa. Oh iya, Musa. Aduh, Musa. Musa. Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tanah Mesir. Makanya bangsa Israel juga dibebaskan Iya, dari dibebaskan. perbudakan. Tapi Kak, nggak cuma orang Israel aja, nggak cuma Iya. Indonesia juga. Ya, ada lagi kan? Ada lagi yang dibebaskan adalah orang percaya. Orang percaya siapa? Ya kita ini anak-anaknya Tuhan. Dibebaskan dari apa Kak? Pengen tahu? Iya, ya, Pengen tahu? pengen tahu. Pengen tahu? Kita sekarang buka Alkitab yang di rumah, buka Alkitabnya dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Itu ayatnya pendek. Adik-adik bisa hafalkan juga. Kita buka Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kita baca bersama ya, kakak tunggu. Semuanya sampai dapat. Roma pasal yang ke-6 ayat 18.
Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari apa? Dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Kak, di sini saya akan bacakan versi yang lebih mudah adik-adik pahami di rumah ya. Di sini dikatakan itu berarti bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa yang sebelumnya kita itu dijerat dalam hukuman maut karena dosa-dosa manusia. Dan sekarang kita hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap hati hendak hidup dengan benar. Nah, siapa sih yang diutus untuk memerdekakan atau membebaskan kita dari dosa? Kak Esther tahu? Siapa ya Kak ya? Adik-adik di rumah tahu? Siapa ya dikasih kita? Siapa yang diutus Allah untuk memerdekakan atau membebaskan kita dari hukuman dosa? Siapa? Siapa Kak? Kakak kasih tahu ya. Iya. Namanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus itu memerdekakan kita dari hukuman dosa? Dengan cara ia merelakan dirinya untuk dihukum mati. Cara hukuman mati yang dijalani Tuhan Yesus itu apa? Disalib. Tuhan Yesus rela disalib untuk apa? Untuk menebus kita, untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kita, dan kita diambil dari kuasa maut kepada kehidupan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, tadi di ayat yang ke-18 dikatakan apa? Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Maksudnya apa sih, Kak? Menjadi hamba kebenaran? Nah, maksudnya hamba kebenaran itu meninggalkan yang perbuatan yang salah waktu lama, ya, berubah benar. menjadi yang benar. Benar, itu. Misalnya nih, adik-adik dulu ketika mamahnya nggak mau belikan mainan, habis itu adik-adik marah. Itu perbuatan yang benar apa salah? Nah, perbuatan yang salah. Terus juga ketika adik-adik berbohong sama orang tua. Ketika adik-adik juga waktu ulangan nih lupa belajar, habis itu mencontek. Itu perbuatan yang benar apa salah? Itu perbuatan salah. Maka dari itu ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari pelanggaran kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah kepada kebaikan, kebenaran. Kita harus ketika dikasih tahu orang tua harus taat, gak boleh membantah. Nah, maka dari itu adik-adik, firman atau cerita yang disampaikan pada hari ini tentang kemerdekaan atau dibebaskan, yang harus kita lakukan adalah meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lama yang Tuhan gak suka, dan kita harus menuju kepada hal-hal yang baik yang Tuhan suka. Itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Nah, maka dari itu sebagai anak-anak yang dimerdekakan Tuhan harus terus berjalan dalam kebaikan. Nah, itu arti dimerdekakan atau dibebaskan. Enggak cuma bangsa-bangsa yang dibebaskan, tetapi kita juga sebagai orang yang percaya pada Tuhan juga dibebaskan. Nah, itu cerita yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Minta tolong Kak Esther berdoa. Oke, adik-adik yang di rumah, mari kita akan berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu Tuhan, dan menjauhkan segala hal-hal yang jahat yang tidak Engkau sukai, menuju ke hal-hal yang Engkau sukai Tuhan. Kami ingin juga
kami dimerdekakan, kami dibebaskan seperti bangsa Israel, seperti bangsa Indonesia Tuhan, dari segala dosa-dosa kami, dari segala pelanggaran dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sangat indah yang telah kami terima pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari kemerdekaan kali ini kita tidak bisa merayakan di gereja atau ikut upacara, tetapi kita merayakan dengan penuh hikmat juga di rumah ya. Dan adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, kita berdoa bersama-sama juga untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu negara kami diberkati oleh Tuhan dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini untuk terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rakyat Indonesia boleh mencintai bangsa dan negara, khususnya anak-anak. Biarlah kami memupuk rasa cinta kami kepada negara kami Indonesia, cinta kepada Allah yang menciptakan kami, dan kami terus berkarya bagi bangsa dan negara kami. Izinkan hamba memberkati anak-anak yang hari ini merayakan hari kemerdekaan di rumah dengan penuh hikmat dan mendengar firman Tuhan yang memberkati. Mari adik-adik kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang dilimpahkan kepada hidup anak-anak kami. Masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Berkati anak-anak dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.